lagi dan berfirman-Lah kepada kami karena kami sudah siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa juga untuk teman-teman yang ingin bergabung dengan kami. Berikan kemudahan-kemudahan dari segi perangkat, dari segi signal Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama lagi menikmati kebenaran firman Tuhan. Berbicara kepada kami karena kami sudah siap mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Iya, Bapak Ibu. Kita sudah belajar tentang akhir zaman dalam bulan ini dan kita sudah melihat beberapa pemaparan. Maka pagi hari ini kita akan belajar kalau kita sudah tahu akhir zaman, lalu bagaimana kehidupan kita menjelang akhir zaman, itu yang paling penting ya. Bagaimana kehidupan kita menjelang akhir zaman. Jadi pada pagi hari ini saya menyampaikan satu firman Tuhan tentang hidup orang percaya di akhir zaman ya. 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke 7-11. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasilah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu, karena Yesus Kristus ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ya, saya kasih tema hidup orang Kristen di akhir zaman. Ini lebih menyangkut pada gaya hidup orang Kristen di akhir zaman. Pak Lukas kemarin bagus sekali menyampaikan lebih kepada prinsip ya untuk lebih mengerti orang lain daripada orang lain mengerti kita gitu. Kebanyakan orang ingin dimengerti ya, tapi Rasul Petrus kali ini memberikan nasihat. Ya, dia mulai dengan kata kesudahan segala sesuatu. Kesudahan segala sesuatu itu ada 3 penafsiran tentang kalimat kesudahan segala sesuatu. Pertama, kematian tiap-tiap orang. Ya, lalu kehancuran Yerusalem pada tahun 70 Masehi dan akhir zaman sesuai dengan konteks dekat 2 Petrus 3 ya. Jadi di sini dibilang kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu jadi ada sebab akibat ya. Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat, maka kamu karena itu ya bagaimana sikap kita kalau kita sudah tahu kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena tadi dikatakan kesudahan segala sesuatu ini menyangkut apa? Menyangkut hidup kita yang semakin singkat. Jadi betul kata Ibrani, jangan menjauhkan diri dari persekutuan ibadah menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Jadi pada prinsipnya sebetulnya prinsip hidup kita, semakin kita tua harusnya semakin kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan menjauhkan diri dari persekutuan-persekutuan ibadah semakin kita tua. Kenapa? Karena semakin kita tua,
hari Tuhan itu semakin mendekat, ya. Jadi kadang orang ngomong kalau dia ulang tahun nyanyinya memang panjang umurnya, ya panjang umurnya, tapi sebetulnya usianya semakin berkurang gitu ya, usianya semakin berkurang. Ketika kita bangun pagi hari ini ketahuilah, hari Tuhan satu hari lagi lebih lebih dekat kepada kita daripada kemarin. Demikian setiap kita bangun pagi hari, ya. Hari Tuhan semakin dekat dibanding hari kemarin, ya. Jadi, memang ini yang terjadi, ya. Nah, bagaimana sikap kita? Di sini dikatakan, "Kuasailah dirimu," ya. "Kuasailah dirimu" ini menguasai diri dan tenang, ayatnya yang ketujuh ini ya. "Kuasailah dirimu dan jadilah tenang." Kenapa, ya, kuasai dirimu dihubungkan dengan menjadi tenang, ya. Dalam King James ditulis, "Karena itu hendaklah kamu waras dan berjaga-jaga dalam doa." Ya, karena itu tetaplah sehat dalam pikiran dan, eee, waras untuk doa-doamu. NIV katakan, "Karena itu hendaklah engkau berpikir jernih, bersih, dan menguasai diri sehingga kamu dapat berdoa." Ya, sedangkan terjemahan yang lain mengatakan, "Karena itu punyailah penilaian yang sehat dan roh yang waras untuk tujuan doa." Tujuannya adalah supaya doa, ya, menguasai diri dan tenang, ayat 7 tadi, ya. Itu memakai kata sober, ya, sober. Sober itu artinya waras dan tidak sembarangan, tidak sembrono, ya. Sober juga berarti harus tenang, ya. Pikiran yang tenang, waras, sabar, tidak ribut, ya, tidak heboh adalah yang terbaik untuk merenungkan sesuatu. Ya, jadi memang, ketika kita tenang itu baru dapat memikirkan sesuatu dengan baik, merenungkan sesuatu dan tumbuh kesadaran pada waktu, eee, kita, tenang, ya, tidak panik, tenang, merenungkan sesuatu kebenaran, melihat hal-hal sebagaimana adanya, supaya kamu dapat berdoa, ya. Dalam bagian lain Matius menasihatkan, "Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah." Memang ini bukan masalah, eee, ruang doa, tapi bagaimana supaya kita dapat berdoa, berjumpa dengan Bapa kita di tempat yang tersembunyi, iya. Sementara orang-orang munafik pada waktu itu bersembahyang di persimpangan-persimpangan jalan supaya dilihat orang. Tapi nasihat, Matius pada waktu itu bahwa kita harus cari kamar dan masuk ke kamar kita, supaya hanya kita dan Bapa kita di sana yang ada, ya, dan Bapa kita dapat membalasnya kepada kita. Sedangkan Lukas mencatat Yesus ketika dia dicari orang banyak, Bapak Ibu, dia mengundurkan diri dan ke tempat-tempat yang sunyi, ya, bukan untuk berdosa, tapi untuk berdoa. Ya, kebanyakan orang ke tempat sunyi untuk berdosa, tapi Yesus ke tempat sunyi untuk berdoa. Itu dia dicari banyak orang loh Bapak Ibu. Orang banyak minta disembuhkan dan ingin mendengar dia berkhotbah. Banyak hamba Tuhan sekarang kalau dia semakin tenar seperti Yesus itu dicari-cari orang, dia tidak punya waktu untuk berdoa karena begitu sibuknya pelayanan. Seolah-olah dia lagi naik daun gitu ya. Sampai tidak punya waktu untuk Tuhan yang punya pelayanan, ya. Istilahnya dulu, istilah saya dulu, sibuk dengan pelayanan Tuhan.
sampai tidak punya waktu untuk Tuhan yang punya pelayanan. Beda dengan Billy Graham, Bapak Ibu, dia penasehat Gedung Putih yang kalau dia tiba pada waktu jam doanya, dia katakan, "Karena hari ini saya begitu sibuk, maka hari ini saya harus lebih banyak berdoa." Dan kalau ada orang telepon, sekalipun dari Gedung Putih, dia bilang dia lagi menghadap yang punya dunia ini, bukan yang punya Amerika. Ya, jadi tidak boleh ganggu. Hamba Tuhan yang eh, terus terang jadi pengagum saya waktu saya baru masuk teologi ya. Yang berikut, tetapi yang terutama ialah kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Ini yang kedua, mengasihi dengan sungguh-sungguh. Bapak Ibu, eh, akhir zaman membukakan kepada kita bahwa menjelang akhir zaman kasih semakin hambar, kasih semakin menurun. Bapak membunuh anak, anak membunuh bapak, istri membunuh suami, suami membunuh istri, dan lain sebagainya. Banyak kasus. Tapi Petrus mengingatkan, justru menjelang akhir zaman, kita harus mengasihi dengan sungguh-sungguh, jangan mengasihi dengan kepalsuan, dengan berpura-pura. Ya, mengapa? Sebab hanya kasih, kekuatan kasih itu luar biasa, Bapak Ibu. Kasih hal yang sangat penting dalam persekutuan anak-anak Tuhan. Ya, dalam Kingdom Family juga saya belum pernah ketemu dengan Pak Marudut, saya belum pernah ketemu dengan beberapa orang, tapi kita sudah harus saling mengasihi, saling memperhatikan. Kasih bukan saja memberi kekuatan, tapi juga menutupi kesalahan di sini dikatakan. Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Menutupi di sini bukan menyembunyikan Bapak Ibu, tapi kasih itulah yang membuat kita mampu mengampuni. Iya, mengampuni lawan dari dendam, lawan dari menyimpan kejahatan, tapi dia mengasihi, kasih yang waras di tengah krisis kasih, ya. Jadi kasih yang waras di tengah krisis kasih, karena akhir zaman itu sebetulnya sedang mengalami krisis kasih. Kasih jadi mahal harganya, ya. Lalu nasihat Petrus yang berikut ialah beri tumpangan, Bapak Ibu, beri tumpangan ayat 9. Saya tidak tahu mengapa dinasihatkan uh, memberi tumpangan, ya. Tapi kalau kita melihat uh, memberi tumpangan ini sebetulnya bukan perbuatan kita hanya kepada uh, manusia, tetapi Yesus juga katakan, "Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan." Ya, Yesus ingin melihat orang-orang yang murah hatinya, ya, sebagai satu nilai plus, ya, bahwa itu bukan hanya melayani manusia, tapi melayani dia juga. Sedangkan di kitab Roma itu dikatakan, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Ya, selalu memberi tumpangan. Ini satu kerelaan hati, satu kebesaran hati. Kepada Timotius juga dikatakan itu menjadi, bahkan memberi tumpangan itu menjadi syarat untuk orang jadi pengurus gereja.
Karena itu dikatakan penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Iya, eee, kami keluarga besar Bapak Ibu sebetulnya. Kami 8 orang, anak-anak di keluarga itu 8 orang, ya. Tapi saya selalu, eee diberkati oleh sikap, sifat mama papa saya yang membesarkan kami bukan saja sebagai anak-anak, tapi juga ada yang lainnya, hidup di rumah. Mereka yang, disantuni oleh orang tua kami, mereka yang dihidupi oleh orang tua kami, sehingga kami, eee, besar bersama-sama beberapa orang, entah mereka bekerja, entah mereka, eee tapi mereka hidup di rumah kami, ya. Saya, diberkati dengan orang tua saya yang mempunyai kemurahan hati yang demikian, ya. Dan tidak jarang, lama kemudian baru kami tahu, oh ini om yang dulu tinggal di rumah, ya sama-sama dengan kami waktu itu saya masih kecil sama ini. Dan itu berakibat juga, ya bagi orang tua kami. Orang-orang yang diberi tumpangan itu kadang tidak lupa juga mereka. Mereka menjadi berkat juga bagi keluarga kami. Pasti, iya. Karena hukum tabur tuai itu pasti akan terjadi. Ya nanti silahkan Bapak Ibu boleh kesaksian bagaimana kehidupan Bapak Ibu di keluarga. Adakah orang-orang yang uh, Tuhan izinkan menjadi penumpang dalam keluarga kita. Ibrani 13 ayat 2 ayat 1 sampai 2 dikatakan, "Peliharalah kasih persaudaraan, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang tidak diketahuinya telah menjamu malaikat." Iya, Bapak Ibu, rupanya memberi tumpangan itu bukan cuma kepada manusia, kita dikatakan menjamu malaikat-malaikat. Ya, menjamu malaikat-malaikat. Jadi memberi tumpangan itu juga dibutuhkan oleh misionaris Bapak Ibu. Saya tidak tahu bagaimana, Bapak Ibu melihat hal ini, iya. Tapi ini selalu terjadi di dalam keluarga saya. Kebaikan hati, mami papi saya kepada hamba-hamba Tuhan, misionaris-misionaris, ya, hamba-hamba Tuhan, mahasiswa praktek, itu tempat nangisnya ya di kamar-kamar saya itu, ya. Dan setelah mereka dewasa baru mereka, eee, terkesan gitu ya. Misionaris itu juga dibutuhkan oleh gereja Bapak Ibu, tumpangan. Banyak gereja yang, eee, bahkan belum punya gedung, Tuhan izinkan dia diberi tumpangan oleh, eee, anak-anak Tuhan. Jadi memberi tumpangan itu dibutuhkan misionaris, dibutuhkan gereja, dan juga orang-orang percaya membutuhkannya. Lalu yang berikut ialah hidup sesuai panggilan. Nah, apa panggilan kita Bapak Ibu? Kita tidak semua dipanggil menjadi pendeta, kita tidak semua dipanggil menjadi, full timer, tapi percayalah kita semua mengalami panggilan Tuhan. Tidak kita semua misionaris Bapak Ibu, dipanggil sebagai misi. Dalam pelajaran Kairos itu ada bab pertama, satu pertanyaan, dikatakan apakah kita semua dipanggil sebagai misionaris? Tidak, ya.
dijawab oleh, Ralph Winter, tidak. Tetapi kita semua dipanggil dengan panggilan Abraham. Apa panggilan Abraham? Panggilan Abraham ialah dia diberkati Tuhan untuk menjadi berkat. Itulah sebabnya saya selalu mengkalimatkan ini, ya, dalam mengumumkan bagaimana, kalau Bapak Ibu mau menjadi berkat, harus diberkati lebih dahulu. Tapi juga bisa dibalik, kalau Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan, maka harus menjadi berkat, ya. Jadi kita tidak semua dipanggil jadi hamba Tuhan, jadi misionaris, tapi kita dipanggil menjadi, dengan panggilan Abraham, yaitu menjadi orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat. Satu kesadaran ini penting sekali Bapak Ibu. Tiap berkat yang ada pada kita, itu ada bagian orang lain. Ya, itu ada bagian orang lain, itu bukan bagian kita semua. Itulah cara Tuhan memelihara umatnya. Dari dulu sampai sekarang, kalau kita belajar nanti kursus Kairos, bagaimana Tuhan mendanai amanat agung. Ya, ada yang kita makan, tapi ada yang kita tanam kembali, kita tabur, supaya tuaian tetap ada. Ya, dan taburan itulah yang memperbesar tuaian. Kadang ketika Tuhan memberkati kita, kita lupa ada punya orang lain. Sehingga yang meningkat dalam kehidupan kita bukan pemberian kita, bukan taburan. Tetapi yang meningkat dalam kehidupan kita ialah gaya hidup kita yang berubah. Ya, dulu biasa makan di warteg, makan sekarang di restoran gitu. Ya, jadi sebetulnya Tuhan ketika memberkati kita tidak bertujuan demikian, tidak bertujuan merubah gaya hidup kita, tapi Dia ingin memberkati pekerjaannya jauh dari sebelumnya. Jadi yang meningkat seharusnya pemberian kita, bukan gaya hidup kita yang berubah. Iya, ayat 11 mengatakan, "Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman." Ini benar sekali. Ketika kita dan ini bukan bicara masalah hamba Tuhan, saya diberkati dengan Ibu Barita, ya. Ibu Barita yang menyaksikan bahwa ketika dia periksa, dia selalu melayani orang-orang di sana. Ya, Tuhan sudah siapkan jiwa-jiwa yang siap dilayani dan tidak harus Ibu Barita jadi pendeta, tidak, ya. Tapi hidup sesuai dengan panggilan itu penting sekali. Makanya saya bilang kemarin, Ibu Barita kalau periksa, anggap aja sedang weekend pergi pelayanan. Ya, sedang pergi pelayanan. Nah, karena mahasiswa teologi dulu punya pelayanan weekend namanya. Ya, karena tiap akhir minggu kita pergi pelayanan di hari-hari tertentu di drop di persekutuan doa gereja-gereja dan melayani di sana pada weekend, pada waktu akhir ya minggu. Dan itulah, jadi kita semua dipanggil eh, oleh Tuhan untuk melayani Tuhan, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Kristus, ya. Jadi jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan oleh Allah. Itulah sebabnya dikatakan eh, kita harus maksimal dengan kehidupan kita. Jangan seadanya melayani Tuhan. Saya suka dengan istilah yang disampaikan oleh Pak Nusremas dalam doanya, dan itu menjadi doa saya kemarin ketika saya ulang tahun. Tuhan, pakailah aku sehabis-habisnya. Ya, pakai aku sehabis-habisnya. Kalau
tidak lagi dipakai Tuhan, lebih baik diambil saja. Ya, puji Tuhan. Ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan itu adalah tugas gereja menurut saya, karena dalam bagian lain, eee si Petrus menulis ini juga Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Tapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tapi sekarang beroleh belas kasihan. Inilah kita Bapak Ibu, inilah gereja Tuhan. Sehingga gereja Tuhan ada tujuan Tuhan baginya. Ya, siapa yang harus menginjili? Di sini dikatakan kamu, bukan yang lain. Gereja itu adalah kamu, bukan yang lain. Gereja itu adalah manusianya, bukan gedungnya, bukan organisasinya. Saya tidak tahu Yesus dari organisasi mana, denominasi mana. Tapi sebetulnya dialah pendiri gereja itu. Karena dia bilang dalam Matius 16 ayat 18, aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Jadi siapa yang harus menginjili? Kamu, bukan yang lain. Kenapa kamu? Ya, karena kamu itu dulu bukan umat Allah. Ya, tetapi sekarang sudah menjadi umat Allah. Dahulu tidak dikasihani, tapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu, inilah mujizat terbesar dalam kehidupan kita. Bukan bukan sembuh dari penyakit, bukan dipulihkan bisnis kita, ya. Tapi inilah mujizat yang terbesar dalam kehidupan kita. Ketika dahulu kita bukan umat Allah, sekarang menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, sekarang dikasihaninya. Itulah mujizat terbesar. Siapa gereja? Dikatakan bangsa yang dipilih. Dipilih Tuhan dari sekian miliar orang, Tuhan memilih kita. Ya, imamat yang rajani. Ya, kita bisa mewakili menjadi imam-imam berdoa. Mengapa kita berdoa untuk suku-suku bangsa setiap hari? Karena Tuhan mempercayakan kita sebagai imamat yang rajani. Bangsa yang kudus, Bapak Ibu. Kudus, dikuduskan, ini bukan cuma dibersihkan, tapi dikhususkan juga Bapak Ibu. Kita dulu hidup bagi setan, hidup bagi iblis, sekarang kita hidup bagi Tuhan. Dikuduskan, dikhususkan. Itulah sebabnya bangsa Israel harus menyeberangi laut supaya dia tidak kembali lagi ke Mesir. Tapi itulah bangsa Israel keluar dari Mesir, tapi Mesir tidak keluar dari bangsa Israel. Sehingga walaupun dia sudah menuju tanah perjanjian, tetap bersungut-sungut merindukan indahnya Mesir dengan makanannya, daging dan lain sebagainya. Kadang kehidupan kita juga merindukan kehidupan lama kita kadang-kadang. Hidup lama kita terus menarik kita, dan umat kepunyaan Tuhan. Sekarang ada yang bertanggung jawab atas kehidupan kita adalah Tuhan sendiri. Karena Tuhan yang mempunyai kehidupan kita. Dan apa tujuan Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu? Ini kata supaya itu penting sekali. Supaya itu menyangkut dengan apa tujuan Tuhan bagi kita, bagi gereja. Supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar. Kalau Efesus mencatatnya ialah karena kita ini buatan Allah, bukan buatan Cina. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik. Untuk itu juga menyangkut tujuan. Untuk melakukan pekerjaan yang baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sedangkan Petrus mengatakan kita itu dipilih Tuhan menjadi
bangsa yang kudus, umat yang rajani tadi itu ialah supaya kita memberitakan perbuatan besar dari Dia. Apa perbuatan besarnya yang tadi ayat 10 itu, bagaimana Dia merubah kita dari neraka ke surga, dari bukan umat Allah sekarang umat Allah, dari kita tidak dikasihi sekarang memperoleh belas kasihan, ya. Dari yang di dalam kegelapan kepada terangnya yang ajaib, itu yang perlu kita saksikan. Ketika kita bersaksi tentang itu tidak ada penistaan Bapak Ibu, ya, tidak ada penistaan agama. Karena yang namanya bersaksi itu tidak bisa didebat, ya. Saya senang dengan, Lukas yang suka pakai istilah bersaksi, ya. Artinya cuma cerita tentang saya yang Tuhan ubahkan, lalu kita tanyakan kepada dia, "Kamu mau mengalami seperti yang saya alami?" Itu saja sebetulnya. Sebetulnya bersaksi itu gampang, ya, tapi kadang kita yang membuatnya sulit, ya. Ya, kiranya bagian firman Tuhan ini sungguh menolong kita menjalani hidup sebagai gereja Tuhan di akhir zaman, karena banyak hal yang, terus menanti-nantikan kebenaran, menanti-nantikan kasih, tumpangan, dan lain sebagainya. Baik, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu karena ada firman Tuhan yang sederhana di akhir pekan ini untuk mengantar kami, eee, mengantisipasi, cara-cara hidup yang semakin, tidak jelas dan krisis kasih di mana-mana. Kami mengucap syukur karena ada firman Tuhan yang sangat sederhana mengantar kami bagaimana kami harus hidup di akhir zaman ini Tuhan. Terima kasih untuk bagian firman-Mu, kiranya itu menjadi kekuatan bagi eh, hati kami untuk menapaki hidup di akhir zaman ini Tuhan, menyikapinya dengan bijaksana. Kami menyerahkan persekutuan kami berikutnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami dan memberkati kami dengan diskusi kami pada berikutnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur memuji Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin.